Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membabar sebuah keilmuan kasepuhan yang masih langka, yaitu Asma Cupu Manik. Asma Cupu Manik merupakan warisan keilmuan kasepuhan yang dikeramatkan sejak zaman dahulu dari orang-orang yang berdaya linui. Asma ini manfaatnya sangat luas dan banyak, dapat dibilang multifungsi, dan juga banyak beredar dengan berbagai versi sesuai sanad sang mujis yang memberikannya. Menurut legenda pewayangan, kalau kita menerawang ke belakang beberapa abad lalu ada cerita dalam kisah pewayangan yang disebut Ramayana, yang salah satu penggalan kisahnya menceritakan adanya perebutan benda ajaib bernama Cupu Manik. Cupu adalah suatu wadah berbentuk bundar kecil terbuat dari kayu atau logam, sedang manik adalah permata. Kesaktian Cupu Manik adalah dapat memperlihatkan tempat-tempat di dunia tanpa harus mendatanginya. Sebuah benda berukuran segenggaman tangan, yang konon merupakan benda ajaib yang teramat sakti, karena sang empunya benda tersebut, jika membukanya dapat melihat seisi dunia, serta apa yang menjadi keinginannya bisa terpenuhi. Di antara ilmu kesaktian, pusaka dan azimah berasal dari Cupu Manik yang tersimpan di Kuncung Semar. Ilmu ini wataknya bersifat dingin, artinya tidak mengobarkan hawa nafsu kepada orang yang dituju sebagaimana pengaruh ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ini bersifat dingin, bisa untuk membuat wadah goib makin sempurna, serta memasukkan, mengaktifkan atau menyatukan semua jenis ilmu goib agar aktif dan menyatu dengan diri kita. Ilmu ini juga bisa untuk melepas semua ilmu yang ada di dalam diri kita bila kita sudah tidak menghendaki, juga dapat membangkitkan semua energi cakra energi latoif. Juga bisa mengoptimalkan sebuah ilmu yang sedang kita pelajari agar mendarah daging dan berdaya guna. Dan energinya aktif dalam diri kita agar dapat kita aplikasikan, serta dapat digunakan untuk pengasihan, semuanya sesuai niat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa khasiat dan juga untuk penggunaan, diantaranya dari Asma Cupu Manik ini sebagai berikut. 1. Untuk menyerap unsur elemen alam seperti, elemen inti air, elemen inti api, elemen inti bumi, elemen inti angin, dengan cara asmanya dibaca 1000 kali, sebaiknya cara ini dilakukan di alam terbuka. 2. Sebangsa jin tunduk tanpa syarat beserta raja atau ratunya, jika asmanya dibaca 33 kali sambil tahan nafas, lakukan cara ini setiap pagi dan sore. 3. Untuk pukulan jarak jauh terhadap musuh yang zolim. Hanya cukup dari rumah kita memukul musuh, maka musuh akan merasakan kesakitan. Caranya asma dibaca 313 kali dengan posisi tangan kanan dekapkan ke dada, jika selesai lalu pukulkan atau kibaskan. 4. Rumah akan disinggahi para salafus soleh, orang-orang berilmu yang sedang berkelana ataupun ruhaninya para wali, dengan cara asmanya dibaca 21 kali sambil tahan nafas setiap tengah malam pada nisful lail. 5. Membuka pintu kerejekian dari setiap penjuru, dengan datangnya rezeki yang tak disangka-sangka. Dengan cara asma dibaca 21 kali setiap setelah selesai sholat fardu, sholat hajat, sholat duha, saat hujan deras dan saat akan makan. 6. Kebutuhan apa saja yang sifatnya mendadak akan segera terpenuhi, serta hajat akan cepat terlaksana, dengan cara asma dibaca 11 kali tahan nafas, lakukan setiap setelah selesai sholat fardu dan sholat hajat. 7. Hodam yang ada di pusaka, batu akik, atau mustika dapat langsung bisa diajak berdialog ataupun berkomunikasi. Lakukan cara ini dengan asma dibaca 11 kali tahan nafas sambil pegang pusaka. Atau mustika lainnya, lakukan secara istiqomah setiap selesai sholat fardu. 8. Dapat menarik jenis hodam apa saja untuk suatu keperluan, dengan cara dibaca asmanya 11 kali tahan nafas lalu sebutkan atau bayangkan jenis hodam yang akan ditarik, dan sebutkan asal tempat hodam yang akan ditariknya. 9. Dapat digunakan melihat makhluk halus secara nyata, jangan takut karena makhluk halus yang dilihat akan langsung tunduk patuh tidak akan mencelakakan. Cara ini dibaca asmanya 13 kali tahan nafas di bawah pusar kemudian lidah dilipat ke atas sambil pegang dada kiri oleh telapak tangan, lakukan dengan istiqomah setiap pada nisful lail. 10. Untuk keperluan atau hajat apapun secara mendadak, caranya asma dibaca 13 kali tahan nafas. Untuk tata cara penyelarasan, lakukan metode ini selama 13 malam pada nisful lail, sebagai berikut ini. 1. Tawasul. Ila hadrotin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, wa ashabihi, wa azwajihi, wa dzurriyyatihi, wa ahli baitihil kiromi ajmain syayulillahi lahumul fatihah. Summa ila hadroti jami'i ashabi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususon Sayyidina Abi Bakri, wa Umar,
wa Usman, wa Ali, wa ala baqiyatim min syuhabatihi ajmain. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin, was syuhada'i, was syodikin, was syobirin, was syolihin, wal ulama'il amilin, wal malaikatil mukorrobin, wal karubiyin, war ruhaniyin, wal karomal katibin, wali sayyidina malaikati Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Izrail, wa hamalatil arsi alaihimus salam ajmain. Al-Fatihah. Summa ila hadroti Nabi Khidir, wa Nabi Adam, wa Nabi Ibrahim, wa Nabi Sulaiman, wa Nabi Ilyas, wa Nabi Idris, alaihimus salam ajmain. Al-Fatihah. Summa ila hadroti jami'il awliya ilah min kulli waliyin. Wa waliyatin min masyarikil ardi, ila maghoribiha fi barriha, wa bahriha, wa jami'i awliya itis qaddasallahu sirohum, wa hususon ila hadroti sultani awliya ilahi, Sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jailani Syohibal Karomah wal Ijazah, qaddasallahu sirohu, wa ila hususon Syekh Junaidi al-Baghdadi, wa Syekh Bahaudin an-Naqsyabandi. Al-Fatihah. Hususon Syekh Sunan Rohmat, Syekh Jafar Siddiq, Syekh Yusuf Tojiri, Syekh Raden Cakrawardana, Syekh Jaka Sembung, Mama Kiai Haji Dodo Duriat, Syekh Mama Roi, Syekh Nur Hikam, Mbah Malun, Mama Kiai Busrol Karim, Mama Kiai Hasan Basri, Mama Harun, Syayulillahi lahumul Fatihah. Hususon man azajani Al-Fatihah. Hususon ila ruhi abdikal fakir umi wa abi, wa usulihi, wa furuihi syayulillahi walahumul Al-Fatihah. 2. Membaca basmalah 3 kali. 3. Membaca istighfar 11 kali. 4. Membaca syahadat 13 kali. 5. Membaca sholawat Nabi 7 kali, jenis sholawat apa saja. 6. Membaca hokolah, la haula wala quwata illa billah 11 kali. 7. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 13 kali. 8. Membaca asmanya 1000 kali. Inilah asma Cupu Manik yang dimaksud, Sirullah, Zatun, Sumun, Syadidun. Sirullah, Zatun, Sumun, Syadidun. Sirullah, Zatun, Sumun, Syadidun. Kajian. Wafil ardi ayatul lil mukinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Adz-Dzariyat ayat 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau takut kepada pemilik kekuasaan, selama kekuasaanku masih ada. Dan kekuasaanku tidak akan sirna selamanya. Semoga koleksi keilmuan yang ada di channel ini ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berdaya guna, bermanfaat untuk diri sendiri masing-masing, keluarga dan yang membutuhkan. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan kemudahan terutama dalam mendirikan sholat fardu awal waktu. Sukses terus dan sehat selalu beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.